Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini, bertemu lagi bersama Ibu Dini dalam pembelajaran matematika kelas 5. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bangun ruang. Nah, bangun ruang yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai bangun ruang balok. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bangun ruang kubus, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang balok. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas mengenai bangun ruang balok? Yaitu poin pertama adalah unsur-unsur balok. Dan yang poin kedua adalah sifat-sifat balok. Dan yang terakhir adalah jaring-jaring balok. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu bagaimana bentuk balok itu? Oke, jika ada yang tahu ataupun yang belum, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah barang. Nah, ini dus ya. Mungkin kalian di rumah pasti memiliki dus yang berbentuk seperti ini di rumahnya. Nah, bentuk kardus ini yaitu menyerupai balok. Jika kalian lihat, bentuk ini akan sama seperti gambar balok berikut ini. Bedanya, jika ini hanya ilustrasinya dan ini bentuk konkretnya. Seperti itu. Oke. Nah, langsung saja sekarang kita akan membahas materi balok yang pertama, yaitu mengenai unsur-unsur balok. Nah, yang pertama yaitu balok memiliki 6 sisi. Yang mana saja sih 6 sisi itu? Nah, di sini Ibu akan menunjukkan 6 sisi yang terdapat dalam balok. Nah, jika kalian amati, setiap kardus itu berbentuk persegi panjang ya. Sekarang Ibu akan menunjukkan 6 sisi tersebut, yaitu yang pertama sisi depan, yang kedua sisi belakang, yang ketiga sisi kanan, yang keempat sisi kiri, yang kelima sisi atas, dan yang keenam sisi bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan 6 sisi yang terdapat dalam balok. Kemudian poin kedua yaitu balok memiliki 8 titik sudut. Nah, terdapat 8 titik sudut. Mari kita tunjukkan lagi 8 titik sudut itu. Yang pertama yaitu ini titik sudut yang pertama, ini titik sudut yang kedua, ini titik sudut yang ketiga, dan ini titik sudut yang keempat. Kemudian yang di bawah sebelah kanan, ini titik sudut yang kelima, dan ini titik sudut yang keenam. Kemudian di belakangnya ini titik sudut yang ke-7 dan ini titik sudut yang ke-8. Seperti itu anak-anak. Apakah sampai materi ini dapat dimengerti? Wah, hebat. Nah, sekarang poin yang ketiga yaitu terdapat 12 rusuk. Jadi sebetulnya unsur-unsur balok itu sama saja dengan unsur-unsur yang terdapat pada kubus di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita tunjukkan bersama-sama 12 rusuk dari bangun ruang balok. Yaitu kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, dan yang terakhir di belakang 11, 12. Nah, jadi semua sudut atau semua ujung-ujung ini akan menghubungkan 12 rusuk dari balok. Seperti itu. Nah, kemudian yang poin terakhir yaitu besar sudut antar rusuk 90 derajat. Jadi, jika kalian hitung setiap besar sudut antar rusuk dari balok itu memiliki besar 90 derajat. Semisal antara
antara rusuk ini dengan rusuk ini itu membentuk sebuah sudut siku-siku. Nah, jika digambarkan seperti ini. Nah, sedangkan sudut siku-siku itu memiliki besar 90 derajat. Nah, seperti itu. Misalkan ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya, dan misalkan di sisi sebelah sini juga sama. Jadi semuanya itu memiliki 90 derajat besar sudutnya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai sifat-sifat balok. Yang pertama yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, jika kalian mengamati baik melalui gambar balok di sini ataupun melalui barang seperti ini, kalian akan mengamati bahwa setiap sisi yang terdapat dalam balok itu pasti berbentuk persegi panjang. Misalkan ini sisi depan dan sisi belakang berbentuk persegi panjang. Begitupun dengan sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, dan juga sisi atas dan bawah. Jadi seluruh sisi yang terdapat dalam balok itu pasti berbentuk persegi panjang. Berbeda dengan kubus. Jika kubus, seluruh sisinya itu berbentuk persegi. Jadi harus diingat ya, apa perbedaan antara kubus dan balok. Nah, selanjutnya yaitu rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Semisal antara rusuk atas dan rusuk bawah di depan ini. Nah, bagiannya itu pasti sama panjang antara yang atas dan juga yang bawah. Begitupun yang kiri dan yang kanan ataupun yang atas dan yang bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu diagonal bidangnya saling berhadapan. Nah, dan yang poin keempat, setiap diagonal memiliki bentuk persegi panjang. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa setiap bangun ruang balok itu berbentuk persegi panjang seperti itu. Nah, sampai saat ini apakah sudah mengerti? Oke, siap. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai poin selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Nah, di sini ada beberapa contoh jaring-jaring balok. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah balok seperti ini, kalian harus membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa disamakan dengan kalian membuat seperti persegi ataupun persegi panjang, segitiga dan lain sebagainya. Karena balok itu merupakan bangun ruang, di mana bangun ruang itu memiliki volume. Jadi bentuknya itu tidak datar. Kalau bangun segitiga, persegi atau persegi panjang hanya memiliki satu bentuk saja. Tapi jika balok ataupun kubus dan bangun ruang lainnya itu memiliki beberapa bentuk bangun datar. Nah, seperti ini. Misalkan jaring-jaring balok yang pertama, yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis bangun datar ataupun ada 6 bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang, di mana jika nanti digabungkan maka akan berbentuk bangun ruang balok. Seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis dari jaring-jaring balok itu terdapat banyak sekali cara kita dapat membuat balok dengan berbagai macam jaring-jaring balok. Nah, selain dari dua ini, kalian bisa mencarinya di lewat browser ataupun kalian bisa mencari di buku paket matematika. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Pada materi kali ini kita telah membahas mengenai unsur-unsur balok, sifat-sifat balok, dan jaring-jaring balok. Nah, diharapkan dengan kalian sudah mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan, kalian bisa memahami dan mengaplikasikannya di rumah ya. Untuk sebagai penutup, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Coba kalian membuat sebuah balok dengan melihat contoh dari jaring-jaring balok berikut ataupun melihat contoh dari jaring-jaring balok yang kalian temukan, baik di buku paket ataupun di internet. Seperti itu. Nanti hasilnya akan dikumpulkan
di sekolah dan akan diperiksa oleh ibu. Sekian dari ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.